banyak nerima bukti-bukti dari kawan yang lain, udah mengumpulkan beberapa bukti. Insya Allah nanti saya berikan ke Bapak. Untuk kami-kami yang 16 tahun, yang 19 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Gara-gara siluman inilah Pak, nilai kami tinggi, walaupun kami sebenarnya tidak masuk dalam rankingan. Tapi nilai saya sebenarnya 552. Karena ada SKTT tadi, berubahkan nilai saya menjadi 456. Kan begitu. Siluman tadi naik dia Pak. Entah pakai ilmu apalah dia naik. Itulah dia kan. Jadi kan saya merasa, aduh, kok capek kali. Saya 16 tahun loh mengajar, kan gitu Pak. Apalah pemerintah ini, apalah ininya sama kami yang udah lama-lama ini, gitu. Itulah untuk saya minta pencerahan lah dari Bapak. Gimana lah nasib kami yang sudah lama mengabdi. Nah, maksa kami terkalahkan yang baru beberapa bulan, kan begitu Pak. Dan rata-rata yang lulus P3K ini yang baru-baru beberapa bulan Pak. Kan sedih gitu kan. Kami yang udah, ya ibaratnya mereka murid-murid kami gitu. Nah itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu Siti, ya. Kalau seperti Bu Siti ini kan tidak perlu tes, kasih ke saya datanya. Itu yang pertama, saya jamin pasti P3K. Yang kedua, itu yang disebut tadi, ya kan, mafia tenaga honorer. Dia tidak pernah tenaga honorer, tapi namanya masuk menggantikan nama orang lain. Ini temuan saya selama ini. Maka ketika dari Kementan itu menawarkan ke saya, memberikan ke saya data lebih kurang 2.500.000 sekian tenaga honorer, saya kasih data. Saya dapat data, di samping 2 sekian, saya punya data 3.300.000 sekian. Jadi sekarang tenaga honorer hampir 6 juta. Gitu. Iya kan? Yang kedua, sampaikan ke Menteri bahwa ada mafia tenaga honorer. Tidak pernah tenaga honorer dikirim ke pusat, ya kan, menjadi tenaga honorer. Caranya bagaimana? Menghilangkan nama orang lain, memasukkan nama yang siluman ini, Bu. Ini yang mesti kita buka. Maka saya bilang kepada Menteri, supaya Menteri dengan BPKP melakukan audit secara bersama-sama. Audit. Nanti dari Kementerian akan turun semua, termasuk kelangkaan ini, Bu. Ya kan, diaudit, maka mestinya kan 24 Desember selesai semua ini, tahun ini. Tapi karena ada masalah itu kemarin, ya, ini menjadi kita mundurkan ke 24 Desember tahun 2024 sudah harus diangkat semua dengan tanpa syarat, sepanjang dia memenuhi syarat 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Itu saja, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Nah, kalau terbit misalnya surat dari Pemkab atau Pemkot, ya kan, setelah bulan September tahun 2023 itu nggak berlaku, udah nggak laku, itu nggak laku lagi. Nah maka nanti saya akan kirim surat edaran dari Menteri kalau belum punya, gimana ya, saya akan kirimkan, iya kan? Nah biar lebih jelas nanti lihat YouTube saya, bagaimana saya bicara dengan Menpan, dengan BKD di sana, iya kan? BKN memperjuangkan Bapak Ibu para tenaga honorer. Itu sebenarnya, nggak ada yang lain. Masih ada? Saya Pak, bolehkah saya memutarkan video Pak Kadis mengatakan dia mengantuk Pak? Nanti kasih ke saya aja. Oke, pertanyaan saya adalah banyak terjadi Pak, kalau kasus ibu itu kan dia memang guru swasta pindah ke negeri kan, banyak operator mungkin banyak Selamat pagi Pak, terkait persoalan rumitnya seleksi P3K di Langkat, apa kira-kira menurut Pak Junimat?
kendala-kendalanya yang bisa disicapin. Ini menyangkut para tenaga honorer. Ya, apa yang sudah kita sampaikan dan bicarakan dengan Saudara Menteri PAN dan Kepala BKN. Yang pertama, semua tenaga honorer, ya, apabila dia sudah 5 tahun berturut-turut tanpa terputus, maka wajib diangkat menjadi P3K tanpa tes. Yang pertama, ya. Kalau masih ada pihak yang melakukan ujian ya terhadap para tenaga honorer yang sudah di atas 5 tahun, berarti itu perlu dievaluasi. Ya, yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, menyangkut di Langkat ini, ya, saya tadi sudah banyak mendengar keluhan dari saudara saya, para tenaga honorer guru, ya, melalui aliansi guru tenaga honorer Langkat, bahwa ada satu sistem yang tidak pernah kita tahu dan bahkan tidak pernah saya dengar itu, ya, ada SKTT. SKTT itu kan teknis tambahan, ya kan? Kalau disebut teknis tambahan itu dan bisa membuat tidak lolos yang sudah lulus, ya kan? Ini kan sifatnya menjadi subjektif. Nah, oleh karena itu saya sudah minta kepada teman-teman tenaga honorer para guru ini supaya membuat surat resmi ke saya, ya, dan melampirkan bukti-bukti. Ya, apalagi saya dengar dalam tanda petik selentingan adanya permintaan-permintaan tertentu untuk bisa meloloskan seseorang. Nah, yang terakhir mungkin yang perlu disampaikan bahwa untuk semua tenaga honorer di Indonesia ini yang sudah 5 tahun ke atas, ya, menjadi tenaga honorer terus-menerus dan tidak terputus, maka dia harus diangkat menjadi P3K tanpa tes. Nah, pertanyaannya, ada juga tenaga honorer yang tidak pernah menjadi tenaga honorer, ya, bisa menjadi P3K. Oleh karena itu, kemarin kesepakatan dengan Saudara Menteri PAN RB itu, ya, saya sarankan dan sudah disepakati dalam rapat yang resmi supaya Kemenpan dan BKN itu bersama dengan BPKP untuk melakukan audit terhadap semua tenaga honorer untuk menghindari adanya tenaga honorer siluman yang diangkat menjadi P3K. Contoh misalnya, seorang tenaga honorer yang sudah 5 tahun, namanya bisa diganti dengan nama orang lain. Nama yang 5 tahun itu terbuang, nama yang masuk karena KKN ini masuk menjadi nama di tenaga honorer dan diangkat menjadi P3K. Nah, ini kita nggak mau, maka perlu diaudit dengan bersama dengan BPKP. Saya kira itu, ya. Dan yang terakhir, saya akan menyurati resmi dan bertemu dengan kepala daerah di Langkat ini untuk meminta klarifikasi bagaimana sesungguhnya ya proses tes untuk para tenaga honorer, guru dan lain-lain di Langkat ini. Apakah sesuai aturan atau tidak? Ya, karena yang saya dapatkan tidak sesuai aturan. Apa itu? Adanya SKTT. SKTT itu kan kebijakan internal, ya, yang merugikan pihak yang mestinya mendapatkan hak keadilan untuk itu. Nah, ini keluhan dari teman-teman tadi yang saya dengar. Mudah-mudahan ini bisa segera dapat selesai dengan baik tanpa merugikan siapapun. Satu lagi Bang, terkait dugaan mafia tenaga honorer yang Abang paparkan tadi, apa yang tindakan apa yang bisa dilakukan di dalam ruang-ruang legislasi untuk menghapus dugaan-dugaan mafia tenaga honorer tadi? Itu tidak masuk dalam legislasi. Itu hasil rapat resmi dengan Kemenpan dan BKN, ya, untuk menghindari adanya mafia tenaga honorer, itu istilah saya, ya, agar sesungguhnya tenaga honorer yang benar-benar tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K, bukan kucuk-kucuk tenaga honorer itu namanya hilang, muncul nama orang lain di sana dengan dasar KKN, ya kan, sehingga nama yang tidak pernah honorer itu menjadi P3K. Ini kan nggak benar, makanya perlu diaudit bersama dengan BPKP. Saya kira itu, ya.
baru konfirmasi. Iya. Belum kok. Jadi media al-kamal itu al-kamal.com. Oke,